daftar pustaka, nanti menggunakan Scopus AI ini akan lebih mudah. Kali ini kita akan dilatih oleh narasumber langsung dari perpustakaan UMY, teman-teman, yaitu Mbak Arda, staf perpustakaan UMY. Langsung aja untuk agar waktu bisa lebih cepat dan singkat, waktu dan tempat saya berikan ke Mbak Arda. Baik, cek sudah masuk suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di kegiatan yang sebenarnya banyak yang mau Bapak Ibu kegiatan-kegiatan serupa ini gitu ya. Dan ini bukan pertama kalinya kami sosialisasi tentang Scopus AI gitu ya. Jadi selain kegiatan yang bekerja sama dengan Prodi, itu kami juga melakukan secara mandiri begitu di kegiatan literasi informasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ada permasalahan terkait publikasi atau menulis dengan reference tool dan lain sebagainya, Bapak Ibu dengan senang hati kami layani di Perpustakaan Pusat di Gedung D. Atau kalau untuk pasca sarjana memang khusus kami sediakan staff di Perpustakaan Pasca Sarjana itu di lantai 1 Bapak Ibu ya. Nah, oke baik, sesuai dengan permintaan panitia, kali ini kita akan share sedikit mengenai Scopus AI, gitu ya. Walaupun tentu saja Bapak Ibu, selain Scopus AI itu ada beberapa database juga yang tidak kalah bereputasi begitu ya, berkualitas gitu ya. Turunan satu manajemen dengan Scopus itu ada Science Direct. Jadi kalau Scopus ini pengindeksnya, Science Direct ini tempat jurnal-jurnalnya, begitu ya. Kemudian selain dua itu, kami juga ada Melanggan Emerald dan juga ada ProQuest. Nah, database ini hanya kami langgan 1 tahun anggaran Bapak Ibu, gitu ya. Beruntungnya Bapak Ibu masih dalam masa atau periode berlangganan sehingga Bapak Ibu bisa akses dua database paripurna kita ini ya Bapak Ibu ya, Science Direct dan Scopus AI. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti Bapak Ibu, database ini bisa diakses baik dari dalam kampus maupun dari luar kampus, terutama yang pasca gitu ya, pasca sarjana itu kan jarang sekali berada di lokasi di UMY maksud saya, lebih sering di luar. Nanti Bapak Ibu juga bisa membaca panduan untuk akses database kami dari luar kampus gitu ya. Di sini Bapak Ibu cukup masuk ke website kami library.umy.ac.id, kemudian masuk ke menu download. Di sini ada panduan perpustakaan UMY Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tinggal diklik saja, ada banyak panduan di sini. Nah, yang diperlukan untuk mengakses adalah yang di sini Bapak Ibu ya. Ada panduan akses Springer Scopus Emerald dari luar kampus. Syaratnya Bapak Ibu harus bisa akses email Outlook terlebih dahulu karena email verifikasi akan dikirim ke dalam email Outlook. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita masuk ke materi intinya. Jadi kenapa kemudian kita melanggan database Scopus ini Bapak Ibu? Berdasarkan analisis yang kami lakukan tuh Bapak Ibu ya, banyak sekali sivitas akademika, tidak hanya mahasiswa namun juga dosen itu mengalami kendala. Masuk ya Bapak Ibu ya, share screen-nya hilang. Bentar, saya share screen ulang. Oke. Sini. Oke. Nah, kita sampai di sini Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak sekali sivitas akademika yang kesulitan begitu ya, karena bukan karena tidak ada, beda kalau 10
20 tahun yang lalu gitu ya, karena memang akses pada informasi kan terbatas. Kalau sekarang saking banyaknya Bapak Ibu. Oh, apa nggak bisa di play ya? Nggak usah di play aja ya? Oh ya, sebentar. Iya, ternyata nggak bisa di play. Kalau di play hilang dia Bapak Ibu dari share screen-annya. Nah, oke. Nah, kita cukup gini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi ada banyak artikel yang harus difilter gitu Bapak Ibu, yang mana yang sesuai itu saking banyaknya kesulitan dalam memfilter artikel-artikel yang muncul dari sumber-sumber internet ya, baik dari sumber-sumber yang memang open access maupun yang subscribe atau berlangganan. Kemudian yang kedua, nah ini menemukan artikel yang relevan ini gampang-gampang susah sebenarnya Bapak Ibu ya, sebelum kita melanggan Scopus AI. Kemudian juga bagaimana melihat tren terbaru penelitian. Banyak PR saat publikasi ditolak-tolak karena tidak mengikuti tren perkembangan penelitian ini Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi tema-temanya konsisten, itu lagi gitu ya. Nah, itu menjadi kendala tersendiri bagi Civitas ketika akan melakukan publikasi. Ya, kesulitan mengikuti trennya. Kemudian yang selanjutnya adalah kesulitan menemukan research gap yang tepat. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mengikuti seminar serupa begitu ya, pembicaranya langsung dari Elsevier. Beliau di sana ada cantumkan sebuah artikel Bapak Ibu, itu bagus sekali. Nanti mungkin bisa saya share ya ke panitia. Di sana menyebutkan bahwa yang namanya research gap itu ada kurang lebih 7 sampai 8. Nah, yang sering dilakukan adalah research gap-nya ini berupa theoretical research gap. Jadi berupa gap secara teori saja. Namun pada kenyataannya di penelitian itu ada banyak sekali gap research Bapak Ibu, termasuk metode, gap dalam metode dan lain sebagainya. Itu ada nanti ya file induknya gitu ya, hasil risetnya. Kemudian untuk membaca artikel dari satu persatu, apalagi nih untuk Bapak Ibu yang mau menggunakan systematic literature review atau SLR. Nah, tentu saja Bapak Ibu ya, membaca artikel itu PR Bapak Ibu ya. 1-2 tidak masalah, tapi kalau harus puluhan bahkan ratusan itu tentu menjadi tantangan tersendiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini beberapa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Civitas Akademika. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ada beberapa ini mengulang sebenarnya ya. Jadi ada novelty, itu kebaruan Bapak Ibu, kebaruan yang mana memang kita sesuaikan dengan tren penelitian saat ini gitu ya. Itu dimudahkan dengan menggunakan Scopus AI. Kemudian juga ada literatur review, bagaimana menyusun literatur itu, karena begini, ketika kita membuat sebuah publikasi itu sistematikanya tentu berbeda dengan tesis atau disertasi ya Bapak Ibu ya. Karena di publikasi itu jelas ada limitasi untuk jumlah words-nya. Nah, sehingga ketika kita menuliskan literaturnya di dalam tinjauan literatur itu diperlukan strategi khusus Bapak Ibu gitu ya, agar kuat dan terstruktur. Nah, kemudian yang ketiga, kendala juga ketika memilih jurnal. Bukan berarti ketika Bapak Ibu artikelnya di-reject itu tidak selalu karena artikel Bapak Ibu kurang kualitasnya, bukan. Sometimes kita ditolak karena kita kurang teliti Bapak Ibu dalam memilih jurnal targetnya. Apakah itu sudah sesuai dengan scope-nya? Apakah sudah sesuai dengan template-nya? Gaya selingkungnya seperti apa? Nah, itu hal-hal teknis yang kadang banyak autor menyepelekan gitu Bapak Ibu ya, sehingga baru di level editor saja artikelnya sudah di reject gitu ya. Tentu Bapak Ibu artikel itu masuk ketika submit, artikel kita itu tidak langsung masuk ke reviewer Bapak Ibu, tapi di editor dulu untuk dicek kesesuaian template dan lain sebagainya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau baru di desk evaluation aja sudah di reject, nah itu tidak ada kesempatan untuk ke reviewer. Jadi pastikan hal-hal teknis ini sudah bisa diatasi sebelum disubmit. Nah, kemudian yang ini yang tren global. Nanti kita coba cek ya Bapak Ibu ya, menggunakan Scopus AI-nya. Nah, lalu apa itu Scopus AI? Database Bapak Ibu ya, database kami itu
selain untuk penelusuran jurnal-jurnalnya, kita melanggan paket Scopus AI yang sudah include AI-nya, gitu ya. Jadi per tahun 2025 akhir gitu ya. Jadi kita melanggan itu per Agustus. Jadi Agustus, September, Oktoberan gitu ya, baru kita langgan, itu sudah include Scopus AI-nya. 2024 itu belum ada Bapak Ibu Scopus AI. Ya, jadi baru pencarian jurnal-jurnal dan artikel jurnal serta melihat tren produktivitas sebuah institusi, sebuah orang perseorangan gitu ya, kita bisa lihat produktivitasnya author melalui Scopus tanpa Scopus AI. Nah, kemudian kelebihannya adalah kayak jualan Bapak Ibu ya, saya jadinya ya Bapak Ibu ya. Tapi memang kenyataan Bapak Ibu, Scopus AI ini sangat memudahkan kita ya. Ada banyak keunggulan-keunggulannya yang bisa saya share di sini. Nah, yang kedua nih, menggunakan bahasa alami. Bahkan ketika Bapak Ibu melakukan penelusuran di Scopus AI menggunakan bahasa Indonesia, dia bisa menjawabnya dalam bahasa Inggris. Gitu, sebagian besar dijawabnya dalam bahasa Inggris. Bahasa alami yang kita masukkan ya Bapak Ibu ya. Jadi based on keyword atau beberapa kayak summary atau abstrak itu bisa kita lakukan penelusuran di Scopus AI. Kemudian dia nanti akan memberikan ringkasan, yang ringkasan itu bisa di-expand ketika Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih detail. Gitu ya. Nanti apa-apa saja fiturnya, ini pengenalan tentang Scopus AI. Scopus AI, kalau Bapak Ibu bertanya, kenapa harus publikasi di Scopus? Gitu ya. Karena Bapak Ibu, Scopus itu digunakan sebagai parameter global untuk menilai sebuah artikel. Gitu. Jadi banyak para pemberi funding atau grant, hibah, penelitian, beliau-beliau itu mengacu pada Scopus. Gitu ya. Jadi kenapa harus ke Scopus gitu Bapak Ibu? Itu alasannya salah satunya. Gitu ya. Jadi dia pengindeks yang sudah global dengan koleksi yang ribuan bahkan jutaan itu di dalamnya. Ya, jadi Bapak Ibu layak untuk masuk di Scopus AI nanti. Nah, kemudian di sini kenapa dia menarik gitu ya? Karena ada beberapa fitur-fitur andalannya gitu Bapak Ibu ya, Scopus AI ini. Jadi kita bisa menggunakan bahasa alami, kemudian juga dia bisa menampilkan ringkasan secara otomatis, termasuk nanti konsep map ini memudahkan Bapak Ibu memahami bagan-bagan dalam sebuah variabel Bapak Ibu. Gitu ya. Nanti akan ada sesi demo. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini dia. Ini fitur utama dari Scopus AI, Bapak Ibu ya. Ada topik summary-nya. Jadi kalau Bapak Ibu mau brainstorming, sekali lagi Bapak Ibu ya, yang namanya AI itu hanya tools, Bapak Ibu apapun AI-nya. Jadi Bapak Ibu harus bijak dalam menggunakan AI. Yang pertama, fitur utama dari Scopus AI itu ada topik summary. Nah, sometimes kan kita bingung Bapak Ibu ya, besok itu mau meriset melakukan apa gitu ya Bapak Ibu. Cukup masukkan keywordnya saja, kita brainstorming gitu ya. Nanti dia akan memberikan summary, kemudian kita bisa melihat sebenarnya dalam satu topik penelitian apa saja yang dikaji. Ada key aspeknya, aspek-aspek kunci yang diberikan. Kemudian juga termasuk di dalamnya tantangan di masa depan gitu ya, challenge-nya itu diberikan semua dalam summary-nya ini Bapak Ibu. Tuh ya. Kemudian yang kedua, nah ketika nanti Bapak Ibu di summary yang versi shortnya itu ada informasi yang ingin lebih didetailkan, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur expanded summary-nya. Gitu ya. Jadi akan lebih luas lagi diberikan abstraknya atau summary-nya itu tadi. Nah, kemudian konsep map tadi ya, visualisasi keterkaitan antar konsep penelitian. Kemudian ada dia menampilkan foundational papers. Jadi kayak dokumen induknya gitu Bapak Ibu. Jadi dalam Scopus AI ketika memberikan ringkasan itu ada acuannya, dokumen pondasinya, induknya. Yang mana biasanya citasinya itu jangankan 100-200 Bapak Ibu, di atas 500 Bapak Ibu. Ya. Jadi artikel yang digunakan sebagai dasar dari Scopus AI ini jumlah citasnya sangat tinggi.
Tuh, nah, kemudian di sini ada topik expert ini diperlukan ketika Bapak Ibu yang backgroundnya adalah akademisi atau dosen, ada keperluan kita untuk melakukan kolaborasi riset secara internasional, Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa bukan bukan mempelajari ya, apa namanya ya, melihat begitu ya, melihat topik-topik expert yang ada dalam sebuah subjek. Jadi ketika kita masukkan keyword nanti ada topik expertnya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi dengan jumlah dokumennya berapa, jumlah sitasnya berapa, Bapak Ibu bisa breakdown, bisa screening siapa calon mitra kolaboratornya. Gitu ya, melalui topik expert ini. Kemudian ada suggested question ini yang berkaitan. Misalnya dia kan akan merekomendasikan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memberikan sebuah keyword, dia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan, yang berkaitan, yang lebih dalam di bawahnya. Gitu Bapak Ibu ya, ada suggested questionnya. Nah, lalu nih Bapak Ibu ya, alur kerja penelitian dengan Scopus AI. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, yang namanya AI apapun mereknya, apapun brandnya, dari manapun perusahaannya, AI itu adalah tools ya. Jadi mohon bijak menggunakan AI-nya. Nah, di sini Bapak Ibu tentu harus sudah punya topiknya. Topik itu bisa lebih spesifik lagi, bahkan kita bisa pakai keyword Bapak Ibu. Ya, keyword-keyword yang relevan atau keyword yang memang mewakili penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya, disiapkan dulu. Setelah itu, dasar itulah yang akan kita gunakan untuk mengeksplor literatur. Sejauh mana penelitian tentang sebuah subjek atau sebuah keyword dilakukan, telah dilakukan. Gitu ya. Jadi untuk mengeksplor literatur-literatur terdahulu yang masih relevan. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita identifikasi trennya. Trennya seperti apa tentang AI saja katakanlah. Sekarang semua berlomba-lomba melakukan kajian tentang AI. Baik AI dalam education, AI dalam kesehatan ya, banyak kita dalam dan lain sebagainya gitu ya, layanan publik dan lain sebagainya. Nah, identifikasi tren itu perlunya adalah seperti itu Bapak Ibu untuk mendapatkan novelty-nya, kebaruan dari tulisan yang akan Bapak Ibu submit gitu ya. Nah, dari situlah ini baru ketemu Bapak Ibu. Setelah trennya kita ketahui, di sanalah kita melihat adanya research gap-nya. Sekali lagi research gap itu sangat beragam Bapak Ibu ya. Nah, nanti saya coba spillkan ya dari materinya atau sekarang deh, biar nggak terlewat ya. Ini izin saya menggunakan materi, saya perlihatkan materi dari Bapak Johan Jang. Beliau adalah manajemen manager untuk Elsevier. Di sini disebutkan Bapak Ibu bahwa yang namanya research gap itu sangat beragam. Kalau untuk S1 biasanya kita bermain di teori gap teoritikal gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah nih, jadi kalau Bapak Ibu S2, apalagi S3 gitu ya. Nah, di sini ada penting sekali Bapak Ibu. Jadi ada beberapa gap di sini. Knowledge gap, evidence gap, bukti ya Bapak Ibu ya. Gap di bukti, kemudian ada populasi, empirical, practical dan lain sebagainya. Di sini sudah ada artikel referensinya. Ya. Nanti Bapak Ibu jika menginginkan saya bisa bantu share. Bisa dilihat nanti rinciannya ya, knowledge gap itu yang seperti apa, metodologi gap itu seperti apa, nanti bisa kita pelajari bersama-sama gitu ya. J, seperti itu. Kemudian nanti ada literatur review dan menjadi artikel ilmiahnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini materi berikutnya. Nah, ini contoh promptingnya Bapak Ibu ya. Ketika kita melakukan penelusuran menggunakan bahasa alami gitu ya, tentu saja sangat disesuaikan dengan kebutuhan, nanti kita lihat. Nah, kemudian ini ada topik summary-nya, ada sintesis, berbagai temuan, karena satu kalimat itu yang di Scopus AI itu satu kalimatnya Bapak Ibu bisa satu bahkan 3 referensinya, jadi sangat padat. Kalau kita bilang itu daging semua, nah kayak gitu Bapak Ibu hasil tampilannya Scopus AI itu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu expand summary-nya, nanti ada temuan-temuan muncul, perdebatan, dan lain sebagainya di dalam summary itu, gitu ya. Nah, ini rincian Bapak Ibu ya, rincian daripada fitur-fitur di Scopus AI. Nah, untuk itu kita langsung coba Bapak Ibu masukkan ke
Scopus AI-nya. Nah, Bapak Ibu bisa akses website kita Bapak Ibu di library.umu.ac.id. Kalau Bapak Ibu sekarang praktek, namun Bapak Ibu belum melakukan remote access, pasti Bapak Ibu tidak bisa mengakses nanti ya yang dari luar sana Bapak Ibu ya. Nah, karena diperlukan untuk remote access setting dulu, untuk pertama kali harus di dalam lingkungan kampus gitu ya. Jadi sekali Bapak Ibu remote access, nanti setelah itu Bapak Ibu bisa akses dari luar, dari manapun dan kapanpun gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi karena saya di kampus, saya bisa langsung akses seperti ini. Ketika kita klik ikonnya, di sini ada pilihan, ada panduan dan aksesnya. Kita bisa langsung akses kalau dari dalam kampus atau menggunakan WiFi kampus. Nah, inilah tampilannya. Kalau Bapak Ibu coba akses dari luar tanpa remote access, Bapak Ibu akan hanya mendapatkan Scopus preview saja Bapak Ibu. Tuh ya, tentu fitur-fiturnya nggak hidup Bapak Ibu ketika diklik ya. Nah, oke. Ini dia tampilan dari Scopus database. Ya. Di sini ada pencarian untuk documents, ada author, ada research discovery, ada author searching juga. Nah, yang diminta panitia khusus di Scopus AI-nya. Nanti kita spill yang dokumen Bapak Ibu ya sedikit karena itu sangat berkaitan sebenarnya, gitu ya. Spill juga di Sign Direct karena itu yang melengkapi. Karena kalau database Scopus ini Bapak Ibu cek misalnya cari dokumen, itu tidak semuanya ada filenya Bapak Ibu. Ya, jadi tidak semua filenya bisa di-download karena ini pengindeks si Scopus ini. Kalau Bapak Ibu mau akses jurnalnya di mana? Ya di Sign Direct. Gitu ya. Jadi kayak beda, bukan beda alam. Beda menunya untuk aksesnya ya. Beda akses, beda kebutuhan, beda tempatnya. Oke, nanti kita cek ya. Sekarang kita coba Scopus AI. Nah, di sini nih ya Bapak Ibu bisa explore. Sini ada kotak pencariannya, kemudian di sini ada contoh dari percakapannya, dari chatnya gitu ya. Nah, kita masukkan. Karena ekonomi saya coba Bapak Ibu ya untuk menyesuaikan ininya apa ya? Green marketing masuk wilayah green economy, green economy. Pakai Y enggak? Alah, toh salah dia juga bisa benerin Bapak Ibu ya. Risau kali kita. Nah, ini ketika dia kita masukkan satu ya Bapak Ibu, green economy sekali lagi ini masih berupa keyword yang luas sebenarnya Bapak Ibu. Nih, tapi tidak masalah karena tadi tujuannya kalau untuk brainstorming, Bapak Ibu yang belum dapat hidayah besok mau meneliti apa, bisa brainstorming di sini. Nah, ketika saya masukkan green economy, dia di sini kasih summary nih ya, Bapak Ibu ya, terlihat ya. Jadi apa-apa saja sih yang sudah dilakukan, penelitian yang dilakukan dengan keyword green economy, gitu ya. Tentu di awal dia akan memberikan dulu sedikit semacam istilah atau definisi begitu Bapak Ibu ya. Nah, karena niatnya tadi mau brainstorming kan. Jadi kalau belum tahu sama sekali tentang green economy, Bapak Ibu di awal itu dikasih semacam istilahnya, begitu ya, penjelasan tentang green economy itu sendiri. Nah, kemudian di sini di green economy ini sudah ada kan Bapak Ibu angka-angkanya ya. Itu kalau diklik hasilnya adalah artikel asli yang berpendapat demikian, gitu Bapak Ibu kira-kira. Ya, beda ketika kita brainstorming menggunakan katakanlah ChatGPT gitu Bapak Ibu ya. Ada referensinya ada. Tapi Bapak Ibu harus pastikan lagi artikelnya itu real. Yang kedua dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena sometimes sering bahkan ya ChatGPT itu halu Bapak Ibu. Nah, saya kasih contohnya kehaluannya Bapak Ibu ya. Ini terjadi Bapak Ibu. Ini coba. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu apa yang aneh dari daftar pustaka ini? Coba dilihat skimming scanning Bapak Ibu. XX ya, tuh kan. Ini daftar pustaka dari sebuah skripsi. Sebut saja si X itu tadi ya. Nih Bapak Ibu ini, kalau kita bacanya sambil lalu dia tidak terlihat Bapak Ibu. Tapi kalau kita baca lebih dalam lagi, oh nggak jelas ini, gitu kan? Di sini ada XX. Nah, ini yang harus hati-hati.
Saya pernah mencoba mencari Bapak Ibu yang Maulida ini, ternyata bukan ini judulnya, dan bahkan nama jurnalnya bukan ini. Tuh, hati-hati sekali Bapak Ibu kalau kita menggunakan ChatGPT ketika brainstorming. Iya Mbak, kan tinggal ditambahkan aja di promptingnya sertai dengan referensi. Betul, hanya saja kita sebagai manusia yang pegang kontrol, kita harus pula cek gitu Bapak Ibu ya. Apakah dia literatur yang benar-benar bisa diakses pertama, yang kedua apakah dia memang literatur yang bereputasi. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tuh mau penelitian terus mau tembus di Scopus gitu ya, salah satu penilaiannya itu Bapak Ibu daftar pustakanya juga harus bagus Bapak Ibu. Referensi-referensi yang digunakan juga harus dari sumber-sumber yang bereputasi Bapak Ibu. Jangan salah gitu ya. Jadi artikel yang disubmit ke Scopus dengan harapan bisa diterima itu sudah harus dipersiapkan, referensinya juga harus bereputasi. Gitu ya, Bapak Ibu, nggak bisa XX kayak gini, belum masuk editor bahkan udah ditolak sistem ini kayaknya Bapak Ibu. Ya, gitu. Jadi harus diperhatikan nantinya. Oke, kita tengok lagi Scopus AI-nya. Nah, kalau Scopus AI dia sudah ada ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, perkara artikel ini apakah bisa di download fisik download filenya atau tidak? Nanti Bapak Ibu harus cek di Scopus yang dokumen. Gitu ya. Karena tidak semua jurnal yang terbitan Elsevier itu kita langgan, gitu ya. Paling tidak Bapak Ibu tahu garis besarnya melalui abstraknya ini. Ya. Gitu Bapak Ibu, di sini jelas Bapak Ibu, jadi nggak halu Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini Bapak Ibu mempertimbangkan nih, coba artikel nomor 1 referensinya itu null citation, cari yang lain Bapak Ibu ya. Kita cari citasinya yang juga tinggi gitu ya, untuk memperbesar peluang atau kemungkinan artikel Bapak Ibu nantinya disitasi gitu ya. Nah, sudah sampai sebegitunya Bapak Ibu kalau kita mau submit dan publish di jurnal yang terindeks di Scopus. Nah, kemudian nih selain tadi gambaran umum gitu ya, pendahuluannya kita dikasih ada prinsip-prinsip kunci yang juga sudah dilakukan kajiannya tentang green economy ini. Kemudian ada core sector dan lain sebagainya, ada challenge ini ya Bapak Ibu ya. Ada benefit, global, regional effort dan lain sebagainya. Ini ada konklusinya Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu butuhkan lagi informasi yang lebih detail, yang lebih luas lagi, Bapak Ibu bisa expand summary. Di summary yang sudah terpanjang, bukan terpanjang, diperpanjangkan gitu ya. Apalah istilahnya Bapak Ibu ya. Nih, lebih-lebih lagi dia kasih informasi yang lebih rinci dari yang di atas tadi. Ada perbedaan secara model ekonomi tradisional gitu ya, perbedaannya seperti apa dan lain sebagainya. Ada job creation masuk di sini, ada policy, government policy sudah masuk di sini ya, sudah pernah dilakukan kajian gitu ya berkaitan dengan green economy. Kemudian ada matrix dan lain sebagainya, termasuk assessment frameworks-nya. Nah, kalau Bapak Ibu di sini nanti masih ada lagi kurang spesifik, Bapak Ibu boleh nanti tanyakan di sini. Yang di paling bawah. Nih ya. Ask follow up question nih di sini. Nah, sebelum kita ke bawah-bawah Bapak Ibu. Nah, di sini jadi dari summary yang diberikan itu ada 14 referensi yang digunakan. Tuh ya Bapak Ibu ya. Kebayang ya, jadi ada banyak sekali Bapak Ibu. Nih, padahal singkat-singkat. Ini kan satu kalimat ya Bapak Ibu ya. Ini satu kalimat, referensinya 3 Bapak Ibu. Tuh. Nah, di sebelah kanannya Bapak Ibu, selain referensi-referensinya yang tadi yang ada nomor-nomornya itu di sebelah atas, kemudian di bawahnya ada foundational documents. Nah, coba tengok Bapak Ibu citasinya ya. Tuh 651 310 sekian ya kan. Kalau Bapak Ibu mengutip yang memang sudah sering dikutip, kemungkinan artikel Bapak Ibu itu besar untuk dikutip yang lainnya. Gitu ya. Ini foundational documents ya, yang atas itu referensi-referensinya. Jadi tidak selalu referensinya ini banyak yang ngutip, enggak gitu ya. Cuman memang dia melakukan penelitian itu.
Nah, kemudian kalau ada pertanyaan nanti aja ya Mas ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu ya. Ada konsep map, ada topik expert dan emerging themes. Nah, kita buka satu-satu Bapak Ibu ya. Apa itu konsep map? Nah, dia gambarannya tadi ketika saya masukkan green economy, apa-apa saja sih yang berkaitan atau yang berhubungan begitu ya. Di sini ada green economy, ternyata ada yang meneliti kaitannya dengan social aspek, environmental aspek, economic aspek dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu diklik ini, dia akan kasih penjelasan Bapak Ibu. Oke, jadi green economy yang kaitannya dengan environmental aspek itu seperti apa? Gitu ya. Nih seperti ini, dia kasih konsepnya Bapak Ibu. Tuh, dikasih lagi kita breakdown lagi. Gitu ya. Termasuk nanti misalnya ada hubungannya ya green economy dengan perubahan iklim misalnya gitu. Nah, Bapak Ibu dapatkan dasarnya. Gitu. Jadi nggak halu Bapak Ibu. Tuh, ada decarbonization effort, economic growth dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek-cek lagi kedalamannya. Tuh ya. Dan ini bisa di-download. Ini untuk konsep mapnya. Kemudian yang kedua adalah, nah ini kalau yang sedang S3 join nggak sekarang ini Mas Syahdan? Belum ada ya? Oh, belum ada. Oh iya ya. S3 itu manajemen ada. Oke. Nah, kalau S3 atau Bapak Ibu yang memang backgroundnya akademisi atau researcher, ketika ingin mencari mitra kolaborasi internasional, Bapak Ibu bisa melakukan screening. Nah, untuk green economy itu expertnya adalah ini, Lin Bakyang, Bokyang, Lin Bokyang dengan jumlah citasinya 35.000 sekian. Gitu. Nah, kemudian di bawahnya ada Syarif. Kita cari orang Indonesia nggak ada ya Bapak Ibu ya. Tuh, sibuk demo harga Pertamax Bapak Ibu. Nggak ada Indonesia di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan screening di sini ketika akan melamar kolaborator internasional. Gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada penjelasannya. Ini untuk topik expert. Nah, yang terakhir adalah emerging. Nah, ini justru yang intinya Bapak Ibu ya, semua intinya ya. Tapi cuman kita mau lihat nih Bapak Ibu, kita mau lihat tren penelitiannya itu seperti apa. Kemudian juga nanti akan melihat tema-tema yang sedang bagus itu seperti apa. Kok tema yang bagus ya? Kita lihat aja Bapak Ibu. Oke, nah di sini kaitannya dengan green economy, di sini tema-tema yang sudah konsisten. Artinya Bapak Ibu, tema ini sudah sering dilakukan kajian dan sudah sering disitasi. Kalau Bapak Ibu mau aman gitu ya, tulislah yang konsisten theme di sini. Nah, kemudian tidak hanya itu Bapak Ibu, di masing-masing tema-tema ini dia berikan juga hipotesisnya Bapak Ibu. Nih, ya. Jadi ada digital economy adoption dan lain sebagainya. Ini untuk tema yang konsisten. Kalau kita scroll, kita akan menemukan rising theme. Bukan kendala Bapak Ibu, tantangannya adalah ketika kita menulis sesuatu yang sedang rising, kan nggak banyak literatur ya yang berkaitan, dia rising gitu ya, baru tema-tema baru mau terbit Bapak Ibu. Nah, tantangannya di situ. Justru kalau Bapak Ibu berhasil melakukan kajian di tema-tema yang sedang rising, artikel Bapak Ibu yang akan menjadi rujukan. Gitu kan? Kalau konsisten theme ini dia sudah banyak Bapak Ibu artikel-artikel tentang digital economy dan green development, itu udah banyak. Sudah banyak citasinya juga pasti, gitu kan? Karena sudah sering dilakukan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau sesuatu yang lebih menantang lagi, pakai yang rising. Gitu ya. Nah, di sini juga sama, dia berikan hipotesis yang potensial. Jadi, berapa banyak artikel yang disubmit ke jurnal terindeks Scopus, kemudian Scopus ini mengolah sedemikian rupa data-data yang masuk, gitu ya. Kemudian dia keluarkan bentuknya dalam bentuk hipotesis.
merekomendasi hipotesis. Tentu ini ada dasarnya Bapak Ibu. Ya, dia kan merekam. Scopus ini merekam artikel-artikel semua ya, jutaan artikel ilmiah yang masuk itu dia rekam, dia ambil, dia kelola sedemikian rupa sampai dia punya ini rekomendasi untuk hipotesisnya yang akan dilakukan, yang boleh dilakukan Bapak Ibu lakukan ke depannya. Gitu ya. Jadi dasarnya adalah database yang ada di Scopus, semua artikel ilmiah yang terindeks di Scopus. Tuh, ini juga masih rising nih Bapak Ibu kalau mau membahas tentang green finance. Apalah bedanya green economy dan green finance? Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya awam ya. Soal bidang ini di luar bidang saya. Jadi Bapak Ibu silahkan masukkan keywordnya sesuai kebutuhan. Nah ini banyak yang rising. Ya ada 3 tadi ya saya lihat ya. Ada green manufacturing, green finance, sama circular economy. Nah yang di bawahnya nih Bapak Ibu di sini ada novel. Masih ada kebaruan-kebaruan. Ya, kalau Bapak Ibu mau lihat di sini, Bapak Ibu bisa lakukan ini karena di dalamnya masih memungkinkan ada gap-gap yang bisa kita jawab Bapak Ibu. Gitu. Jadi masih minim dilakukan penelitian kalau yang novel tim ini. Gitu ya. Masih dimungkinkan untuk ditemukan adanya gap penelitian di artikel-artikel tentang community based green economy practice. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi ada konsisten, ada rising, dan ada novel theme-nya. Tuh, jadi nanti Bapak Ibu bisa lakukan ini. Nah, kalau mau menindaklanjuti hipotesisnya misalnya Bapak Ibu ya, di sini kan ada kebaruannya, novel itu kebaruan. Ketika Bapak Ibu klik saja hipotesisnya, dia akan memberikan bahasan di sebelah kirinya ini Bapak Ibu. Summary juga. Gitu ya. Sejauh mana nanti Bapak Ibu mau masuk, variabel apa yang Bapak Ibu mau tambahkan, atau dan lain sebagainya begitu ya. Ini bisa dipelajari di sebelah kirinya seperti ini Bapak Ibu. Nih. Jadi hipotesisnya diklik, penjelasannya ada di sebelah kirinya. Nah, dia kasih summary table juga untuk memudahkan kita memahami sebuah hipotesis yang diberikan tadi ya, kaitannya dengan hipotesis. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti kalau dari hipotesis ini Bapak Ibu mau tindak lanjuti, bisa melalui pertanyaan di chatnya ini yang sudah disediakan. Gitu ya. Sejauh mana jangkauannya? Itu untuk fitur-fitur di Scopus AI Bapak Ibu. Kalau tadi kaitannya dengan produktivitas, Bapak Ibu carinya bukan di Scopus AI, tapi masih di database Scopus gini ya Bapak Ibu. Kemudian carikan di sini. Ekonomi. Oke, ketika saya search di sini nanti akan muncul trennya, risetnya gitu ya, secara cepat gitu Bapak Ibu. Nah, saya masukkan green economy. Di sini hasilnya 53.000 sekian. Ya Bapak Ibu ya, banyak artinya kan? Sudah mulai banyak bermunculan. Tanpa saya filter tahunnya, kita akan bisa langsung analisis resultnya Bapak Ibu. Jadi dari yang 53.000 sekian ini, kita checklist semua, kemudian kita analisis resultnya. Nah, diklik dulu. Sama ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu yang di rumah kan nggak bisa akses Bapak Ibu ya. Jadi kayak pengajian ya, nggak bisa langsung praktek gitu. Nih Bapak Ibu ya, jadi dari 53 sekian itu Bapak Ibu kalau kita lihat di sini dari tahun 2026, 2027 aja belum ada tapi sudah ada preprint Bapak Ibu biasanya gitu ya. Di sini sudah muncul artikel 2027 yang memang diprediksi akan terbit di 2027. Jadi kita sudah bisa lihat di sini. Dari tahun ke tahun coba kita perhatikan puncaknya adalah di tahun 2025. Ya, kemudian menurun lagi di 2026. Ini kalau kita bisa lihat nih kurvanya Bapak Ibu ya, terlihat sekali tajam di 2025. Nah, jumlah ini Bapak Ibu bisa klik Bapak Ibu
8.400 ini dari artikel apa saja, itu Bapak Ibu bisa klik saja 8.000-nya ini. Kalau Bapak Ibu mau concern riset green economy tapi yang hanya di tahun 2024 misalnya gitu ya. Atau tahun COVID misalnya, Bapak Ibu bisa pilih. Coba saya back lagi ya. Tahun COVID itu 2019 ya, 2019 akhir. Coba kita lihat di sini. Nah, ini kecil, kurus dia 1.700 ya. Kemudian naik di 2022. Ada apa di 2022? Gitu ya, naiknya hampir berapa ini ya? Banyak. Terus naik. Nah, naik dari 2024 ke 2025, ini tajam sekali naiknya Bapak Ibu. Ada apa di sana? Nah, itu bisa Bapak Ibu kaji. Gitu ya, trennya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu breakdownnya, Bapak Ibu tinggal klik saja. Nanti dia akan muncul penjelasan tentang 8004 ini. Dia artikel apa saja. Nah, ini ya bisa dilihat di sini. Tuh, itu untuk melihat dokumen by year-nya. Ya, tren riset dari tahun ke tahun. Kemudian kita scroll lagi. Di sini ada 7 Bapak Ibu ya. 7 parameter yang Bapak Ibu bisa gunakan sebagai pertimbangan. Nah, kemudian kalau kita coba lihat dokumen per tahun by source-nya. Ini jurnal-jurnalnya Bapak Ibu. Nih, kalau Bapak Ibu mencari target jurnal, Mbak Arda saya punya jurnal, saya punya artikel yang saya mau submit, ini cocoknya submit kemana? Gitu kan pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini jurnal-jurnal yang memiliki artikel publikasi dengan topik green economy dengan jumlahnya sekian ini Bapak Ibu. Ini ya, dia green economy dia banyak di sustainability Switzerland misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa coba lamar-lamar ke sini. Pelajari dulu tapi ya skupnya, karena green economy itu masih luas. Coba nanti dicek ke jurnalnya. Paling tidak kita tahu bahwa artikel tentang green economy itu banyak ditemui di jurnal Sustainability Switzerland. Dan lain sebagainya. Ini ya semakin turun. Nih, kita bisa perbandingkan di sini by source-nya atau by sumbernya, sumber jurnalnya maksud saya ya. Tuh, kita bisa lihat itu. Kemudian kita mau lihat by author-nya. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai screening untuk mencari mitra kolaborator. Nah, ini not found ini coba kita lihat Bapak Ibu ya. Karena ada apanya ini ya. Oh ya, tidak spesifik ya Bapak Ibu ya. Sebentar, kita back to result. Nah, kalau author-author mana yang produktif mengkaji green economy, dia di sini hasilnya sudah terlihat Bapak Ibu ya. Author-authornya siapa saja. Ini bisa Bapak Ibu baca scanning juga. Nih, terbanyak tapi nggak tahu saya ini ya kendalanya di mana, nanti kita coba cek. Nah, kalau di sini ada Lin B, ini dengan 66 dokumen dan lain sebagainya. Jauh Bapak Ibu ya. Nah, apa backgroundnya Bapak Ibu bisa pelajari profil dari si penulisnya Bapak Ibu. Caranya, Bapak Ibu klik namanya saja, dia akan memperlihatkan profil dari ID Scopusnya Bapak Ibu. Nih ya. Citasinya besar ya Bapak Ibu ya. Dari Cina Bapak Ibu. Tuh, beliau sudah punya dokumen, hampir 1.000 Bapak Ibu ya. Tuh, nggak usah payah-payah Bapak Ibu ya, yang penting apalagi yang RPL, halo assalamualaikum Bapak Ibu RPL, jangan sudah idealis Bapak Ibu ya, yang penting segera lulus, gitu ya. Tuh, carilah tema-tema yang aman-aman aja lah begitu ya. Kajian itu yang penting selesai. Seberapapun bombastisnya kajian, kalau nggak selesai nggak ada hasilnya kan gitu Bapak Ibu. Tuh, ini kita lihatkan lagi ya. Tadi sudah ada author yang paling produktif dalam bidang green economy. Kemudian kita mau lihat dokumen by afiliasinya Bapak Ibu. Tuh, ada UMY kah di sini? Ada cuman nggak terlihat Bapak Ibu. Nih ya, di sini Cina memang ya green economy, pertumbuhan ekonominya di Cina itu kan kita merasakan sendiri kan Bapak Ibu ya. Nah, itu kenapa jurnal-jurnal, artikel jurnal banyak yang berasal dari Cina sana. Nah, layaklah Bapak Ibu ya. Tuh. Jadi secara sederhana kita bisa lihat nih.
Cina semua loh, ini ada Wuhan, Xiamen, Sichuan, dan lain sebagainya. Ini mayoritas Cina loh Bapak Ibu. Kenapa? Nah, kenapanya itu kalau Bapak Ibu jawab dengan metode penelitian, jadilah riset. Gitu ya. Nah, Indonesia di mana? Kita nggak terlihat di sini bahkan Indonesia Bapak Ibu ya. Tuh, masih Cina juga di bawahnya ya. Cina luar biasa ini masih Cina juga, ini China juga. Ho Chi ini kalau dari namanya juga China ya Bapak Ibu ya. Tuh, ini banyak sekali. Mana? Cina ya? Oh, Vietnam. Vietnam, ini Ho Chi Vietnam. Ini masih Cina. Banyak sekali Bapak Ibu ya, Cina ya. Nah, itu coba Bapak Ibu jawab dengan metode penelitian gitu ya, jumlah dokumennya. Nah, itu by afiliasinya. Kemudian by teritorinya. Tuh, jelas kalau tadi kita lihat beberapa banyak sekali artikel dari Cina, kita bisa lihat dari diagram ini juga Bapak Ibu. Malaysia di sini masih masuk ya, Rusia dan lain sebagainya. Nih, kita bisa lihat ya, pertumbuhan. Apakah memang jumlah literatur green economy itu berpengaruh, oh bukan berpengaruh, berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Itu dari jadi judul ya Bapak Ibu ya. Jadi Cina ini kan banyak nih artikel tentang green ekonominya. Nah, apakah itu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi? Saya nggak paham lah ekonomi Bapak Ibu ya. Nah, coba nanti ya bisa dicek-cek lagi. Berpengaruh berjalan lurus atau berbanding seperti apa bisa kita kaji. Nah, setelah afiliasi juga sudah, teritori sudah, kita lihat by type-nya Bapak Ibu. Karena yang terindeks Scopus itu sekali lagi tidak hanya artikel jurnal Bapak Ibu, ya. Scopus juga ada kok Scopus, apa proceeding Bapak Ibu. Bapak Ibu kan kita ada event tahunan. Ya, kayak ICOSI, ya kan? ICOSI. Ya kan? Iconet ya. Nah, itu UMY Grace juga. ICCF itu kuliner Bapak Ibu, bukan conference. Nah, itu udah beda lagi. Banyak ya. Kita punya event tahunan yang mana proceedingnya itu terindeks Scopus. Nah, Bapak Ibu bisa join. Kalau lulus proceeding Scopus laku nggak? Laku. Oh, laku Bapak Ibu ya. Nah, itu tahunan itu, ICOSI itu banyak vokal-vokalnya Bapak Ibu. Dari yang pendidikan, kesehatan, kemudian pemerintahan itu banyak vokal yang ditawarkan dan itu eventnya kita, gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu, ICCS itu juga ada, ya. Tapi dia based on pengabdian kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Saya pernah ikut itu yang ICCF itu. Jadi Bapak Ibu silakan pilih sesuai kebutuhan. Kalau memang dirasa sesuai ketentuan prodi bisa laku untuk syarat kelulusan, kenapa tidak, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini banyak nih bentuk-bentuknya. Ada conference paper, ada editorial, eratum itu apa saya nggak tahu Bapak Ibu ya. Ini artikelnya memang paling besar prosentasenya artikel. Ada book chapter, ada review dan lain sebagainya. Ini tipe-tipe dari dokumen-dokumen yang terindeks di Scopus. Gitu ya. Oh, ada short survey bahkan Bapak Ibu ya. Ada letter juga. Nah, saya sedang proses Bapak Ibu ya. Saya sedang mencoba ini Scopus juga, terindeks Scopus dari Elsevier. Ini contoh yang saya submit Bapak Ibu. Ada bentuknya dia bukan riset Bapak Ibu, tapi difficult conversation. Ya, call for papernya ini. Ya, jadi dia terindeks Scopus, tapi dia bukan artikel ilmiah Bapak Ibu. Call for paper ini nanti saya sharing juga Bapak Ibu. Kayak mana caranya mencari call for paper. Kenapa harus call for paper gitu Bapak Ibu ya? Karena kalau reguler itu kita tidak bisa kontrol Bapak Ibu. Berapa lama, progresnya seperti apa, itu kita nggak tahu. Tapi kalau Bapak Ibu submit ke artikel yang call for paper, benar-benar di-announce gitu ya dari jurnalnya. Nah, itu Bapak Ibu lebih jelas timelinenya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sana nanti kita contohkan deh Bapak Ibu ya. Kalau masih ada waktunya ya. Nah, di sini kita tipe-tipenya sudah lihat juga. Kemudian di sini ada subject area. Kenapa Bapak Ibu sekarang ini lagi sering dilakukan
multidisiplin ya Bapak Ibu namanya ya, atau interdisiplin. Saya lupa Bapak Ibu ya, nanti bisa dikoreksi. Bagaimana green economy ini juga bisa dipahami dari perspektif engineering, bisnis, manajemen, ekonomi, ini oke lah ya, chemistry bahkan ya. Coba kita lihat di sini ya, bagaimana green economy itu bisa masuk ke subjek areanya chemistry, kimia gitu kan ya. Coba kita lihat tuh seperti ini Bapak Ibu hasil-hasilnya. Itu nanti Bapak Ibu lihat lagi ya. Saya green economy aja sudah roaming, tambah lagi chemistry gitu ya. Pusing sudah ini ya. Makin sore makin pusing. Coba kita lihat lagi ya apa yang bisa kita lihat dari trennya. Nah, bagi pemburu grant atau hibah penelitian BRIN, jangan lupa Bapak Ibu, BRIN nanti per 1 Juli Bapak Ibu ya, 1 Juli sampai 30 Juli. Yuk kita berkompetisi mengusulkan hibah BRIN. Nah, promo sedikit saya. Juli nanti Bapak Ibu ya, boleh cek-cek Rising Team di Scopus, kita buat proposal untuk ngelamar hibah penelitian BRIN. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini ada fundingnya nih. Yang sering memberikan funding untuk tema atau topik green economy di sini salah satunya ada, oh ya Cina lagi ya toh, National Natural Science Foundation of China. Tuh, di sini ada banyak nih fundingnya. BRIN nggak ada Bapak Ibu di sini ya, BRIN ya? Ya, nggak ada lah Bapak Ibu. Tuh, nggak ada di sini ya. Jadi ini pemberi funding untuk sebuah subjek keilmuan, gitu. Dia berikan funding. Yang mana funding itu sangat penting Bapak Ibu, apalagi sekarang EPC pakai dolar. Dolar sekarang berapa terakhir? Udah 17 lagi ya. 18 kan kemarin. Per pagi ini kayaknya 17 lagi. Bayangkan EPC itu pasti di atas 10 juta kalau internasional Bapak Ibu ya, kalau memang home base-nya di internasional. Gitu. Tapi kemarin saya lihat jurnal bahasa punya UNES, itu Harmoni namanya ya, itu EPC-nya 7 juta kuartil 2. Tuh, nanti Bapak Ibu kalau funding ini kayak gitu keperluannya Bapak Ibu ya. Sudahlah penelitiannya juga membutuhkan biaya gitu kan. Apalagi kalau penelitiannya kuantitatif tanpa biaya, cari respondennya banyak. Susahnya minta ampun Bapak Ibu. Ya. Sekarang ini kan banyak sekali berseliweran, mohon diisi kuesioner, membutuhkan waktu 5 menit. Nah, itu tantangan tersendiri Bapak Ibu. Di samping tentu ada cara-cara lainnya begitu ya, yang bisa di-share di mata kuliah metode penelitian. Oke, itu untuk Scopusnya. Kita mau buka sesi pertanyaan dulu atau saya spill call for papernya? Derek Mas moderator. Tanya dulu aja, Mbak. Boleh, nggak selalu lupa ya. Ya, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Mungkin yang RPL batch 2. RPL batch Karena sedang menyusun untuk publikasi pertama. Ada tidak ya? Boleh langsung atau via room chat boleh. Langsung aja lah Bapak Ibu ya, kita bersedikit ini ya, jadi bisa privat. Ya, monggo langsung. Yuk. Mas Ridwan ini member VIP-nya kita Bapak Ibu, jadi enggak usah kasih kesempatan bertanya, dia udah ngendonnya di perpustakaan soalnya. Besok Mas Ridwan yang ngisi Scopus AI itu Bapak Ibu ya. Udah member aktifnya kita soalnya. Iya. Ya silakan. Kalau belum saya share coba untuk sambil nunggu nggak apa-apa. Ya biar efektif waktunya ya. Nah, Bapak Ibu di Science Direct itu ada fitur call for paper gitu ya. Dengan timeline emang belum. Sambil nyari ya, Mas. Kok lupa tadi di mana menunya? Oke.
Nih, saya share screen dari sekarang. Nah, kalau di Science Direct ini, Bapak Ibu, kita lihat ada dia menawarkan Science Direct itu kan penerbit gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, penerbit ini punya banyak jurnal gitu ya. Nah, jurnal itu masing-masing ada call for papernya. Tidak semua tentu saja. Nah, kalau yang open access di sini Bapak Ibu ya, info-infonya. Sebentar saya lupa di mana ininya. Untuk call for paper. Bentar. Data stop set dulu. Kita lihat. Oke. Ini saya share screen kembali Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu punya target-target tertentu, apalagi yang RPL itu terutama ya, jadi sudah harus segera menyiapkan publikasi, harus memperhitungkan timingnya. Bapak Ibu bisa cek di sini. Jadi masuk ke Science Direct, kemudian klik jurnal dan books-nya ini. Kemudian di sini ada browse call for papers, gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau nyari-nyari jurnal secara reguler nggak masalah, Bapak Ibu bisa masukkan di sini ya, menggunakan keywordnya. Kadang kalau kita masukkan di sini bukan nyari artikel Bapak Ibu ya, di sini cari jurnalnya, nama jurnalnya, gitu di sini. Nah kalau Bapak Ibu mau lihat di sini ada call for paper. Nah ada jurnal-jurnal yang memang berburu artikel-artikel terbaru Bapak Ibu. Yang di sini timelinenya sudah jelas, nih ya. Jadi kita lihat coba ya. Ini 2027 atau metabolic ini. Kita klik saja. Oke, masih loading ya. Di sini submission deadline, tidak hanya submission deadline-nya Bapak Ibu biasanya. Jadi submission deadline-nya kapan, kemudian nanti prosesnya berapa lama, kemudian targetnya akan dipublikasikan kapan, itu sudah ada Bapak Ibu. Jadi lebih mudah kita mengontrolnya. Kalau saya mau lulus besok ini, terus kapan saya harus kirim, kapan saya harus dan lain sebagainya ya. Nih seperti ini misalnya ya, ini ada conference special issue. Nah di sini ada open dan deadline-nya. Tapi di jurnal lain dia akan ada kapan publish-nya gitu ya. Jadi tidak hanya submission open dan deadline tutupnya, tapi juga kapan dia ini, tergantung si jurnalnya gitu. Paling tidak kita tahu perkiraannya dari sini, daripada kita harus submit artikel jurnal yang reguler. Kayak gambling gitu, random gitu, kita kirim aja artikelnya, terus kita nunggu nggak tahu kapan sampai ada notifikasi ke email kita. Terus kapan kita harus ngecek sistemnya, tiap hari kita cek sistem gitu kan Bapak Ibu ya. Nah ini jauh lebih bisa dikontrol Bapak Ibu. Kalau ekonomi ada nggak ya? Coba kita lihat. Bentar, belum bekerja ya. Yang di sini mau nyoba boleh ya. Sesuai amal ibadah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih di lingkungan UMY boleh Bapak Ibu ya cek-cek lagi untuk jurnal targetnya. Astagfirullahaladzim, ekonomi salah ketik. Nah ini ekonomi, circular economy in management. Sekarang bulan Juni ya, ini Oktober. Nah jadi Bapak Ibu bisa nih submissionnya, dia submissionnya 30 Oktober. Kita lihat timelinenya di sini. Oh dia sudah langsung ke jurnalnya Bapak Ibu ya, jadi sudah ada aims dan scope-nya. Nah seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang lengkap kayak gini Bapak Ibu tampilannya. Jadi ada proposal June-nya sampai kapan, feedback ke autornya April. Loh, April. Oh iya, ini rangkaiannya Bapak Ibu ya, rangkaiannya.
kemudian Bapak Ibu full paper submissionnya 30, reviewnya kapan, kemudian nah sebelum 2007 ya, artinya late ya. Jadi di 2027. Nah, kayak gitu. Jadi ini penting bagi mahasiswa-mahasiswa stadium akhir. Tuh, sampai mana lah nasibnya gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa cek-cek cover paper. Mulai ya Bapak Ibu ya, menghela nafasnya itu bebannya berat gitu Bapak Ibu ya. Pelatihan bukannya refresh malah tambah berat gitu Bapak Ibu ya. Itulah tantangannya jadi mahasiswa Bapak Ibu. Kalau mau ringan-ringan aja jadi bahlil Bapak Ibu. Itu senyum-senyum terus ya Bapak Ibu. Pertamak naik juga dia senyum-senyum terus. Itu Bapak Ibu. Silakan kalau Bapak Ibu mau ada pertanyaan Bapak Ibu. Kurang lebihnya kita ini. Nanti spill-spill dikit database jurnal yang ada fitur research assistant-nya Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang malas membaca, kita punya database-nya Bapak Ibu, ya. Nih di sini langsung tak tunjukin ya Bapak Ibu ya. Di sini ada ProQuest ya Bapak Ibu. Nah, diakses di fitur research assistant-nya yang mana Bapak Ibu tinggal tanyakan saja Bapak Ibu. Ini kan artikel ya, kita biasanya artikel terus kita baca gitu kan dari abstrak. Walaupun AI yang lain pun banyak yang bisa membacakan ya, bahkan mengcompare satu artikel dengan artikel yang lainnya. Makin banyak saya kasih tahu Bapak Ibu AI-nya, makin lagi Bapak Ibu bingung. Ya, dah satu aja tapi istiqomah. Tuh, dan berprogres. Ya, banyak taunya tapi bingung, nggak ada progres gitu kan. Tahu-tahu yang lain sudah lulus. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ketika saya klik green economy tadi, di sini ada muncul artikel riset di sini. Nah, kita bisa tanyakan di sini Bapak Ibu, apa temuan dari artikelnya? Temuan artikel tersebut. Bapak Ibu tanya pakai bahasa Indonesia, dia jawab pakai bahasa Indonesia Bapak Ibu. Ini ya, temuannya apa Bapak Ibu nanti bisa dikasih jawaban. Termasuk metodenya seperti apa gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau mengcompare 3 artikel, open new tab gitu Bapak Ibu. Nanti tinggal buat tabelnya. Jadi Bapak Ibu tahu temuan, metode, dan result dari sebuah kajian. Bapak Ibu perbandingkan menggunakan tabel. Tuh ya. Nih artikel ini yang saya buka ini temuan utamanya bahwa ada keterkaitan yang kuat antara pasar karbon, energi, dan saham ekonomi hijau. Lah apalah itu ya Bapak Ibu ya. Tuh. Oh ternyata ada juga hubungannya dengan peristiwa krisis seperti pandemi, saham ekonomi portofolio dan lain sebagainya nih ya. Yang mainan saham bisa nih, coba cek-cek di sini ya. Tanyakan metodenya juga bisa Bapak Ibu. Resultnya tadi ya temuannya, novelty-nya juga boleh Bapak Ibu explore di ProQuest ini. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau untuk menelusur artikel jurnal mas sekarang kita sudah banyak dimudahkan oleh AI. Nah, satu lagi tipsnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu pengguna ChatGPT, jangan suruh ChatGPT-nya melengkapi referensi sekali lagi. Tapi Bapak Ibu yang lakukan sebaliknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cari dulu artikelnya ya dari Scopus, dari Science Direct, terserah. Bapak Ibu sudah punya banyak referensi, banyak artikel, lalu upload artikelnya di ChatGPT. Misalnya ini ya, misalnya Bapak Ibu ya, buatkan part pendahuluan misalnya satu paragraf lengkapi dengan citasi dari sumber berikut ini. Nah, Bapak Ibu attach artikelnya Bapak Ibu gitu. Jadi artikelnya yang Bapak Ibu cari itu disinilah peran kontrol Bapak Ibu. Jadi gak kemana-mana si ChatGPT ini, bekali dia dulu dengan artikel. Kalau ChatGPT-nya gratis ya kayak satu hari berapa ya, 5 atau 10 artikel yang bisa diupload gitu ya, satu hari. Tapi kalau nanti Bapak Ibu langganan ChatGPT mungkin berbeda lagi gitu ya. Nah, satu paragraf Bapak Ibu mau berapa citasi? Udah tutup kita. Mau berapa citasi yang Bapak Ibu butuhkan itu
di attach juga artikelnya Bapak Ibu ya. Masukkan ya. Ini kan bisa upload dokumen, upload file, dia bisa Bapak Ibu nih ya. Nah, jadi Bapak Ibu masukkan seartikelnya. Jadi dia hanya mengutip dari referensi yang Bapak Ibu sudah pilihkan. Tentu sudah apa? Sudah Bapak Ibu kontrol ya, Bapak Ibu cek gitu kan. Tadi dari ProQuest misalnya, Bapak Ibu sudah tahu persis temuannya, sudah tahu persis hasilnya dan juga metodenya, gitu kan. Tinggal diupload saja di ChatGPT-nya beserta referensinya, gitu. Jadi dia yang membuatkan nanti narasinya. Tapi Bapak Ibu tahu masing-masing artikel tuh sebenarnya kajiannya apa kan gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini tips cepatnya Bapak Ibu. Ya, kalau mau yang lebih bagus lagi ya Bapak Ibu bacalah tadi benar-benar, Bapak Ibu perbandingkan artikelnya, baru Bapak Ibu buat lagi kutipannya apa, parafrase dengan bahasa sendiri gitu kan. Tidak menghilangkan ide pokoknya atau intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi dia upload filenya, artikel-artikelnya. Begitu Bapak Ibu kurang lebihnya tentang Scopus AI dan beberapa database andalan kita. Kalau perpustakaan sejujurnya saat ini hanya ada Grammarly dan Quillbot saja yang kita langgan gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu butuh yang bisa shorten, Bapak Ibu bisa pakai Quillbot. Karena Quillbot ini bisa memparafrase dan memperpendek. Karena kita tahu tadi Bapak Ibu ya bahwa artikel jurnal itu ada limitasi words-nya, jumlah words-nya. Kayak around 6.000 sampai 7.000 Bapak Ibu. Ya maksimal ya kan. Kayak 6.000 sampai 7.000 tuh kayak cuma berapa halaman. Nah Bapak Ibu perlu banget tuh melakukan citasi yang padat tapi singkat. Coba gimana? Tadi ya yang sudah saya sampaikan daging semua tadi kayak di Scopus AI tadi, dia singkat tapi padat. Nah, itu butuh parafrase menggunakan Quillbot kita. Gitu. Itu bisa diakses di mana? Di sini. Semua mahasiswa bisa akses dari manapun dan kapanpun. Di layanan mandiri mahasiswa ini Bapak Ibu, lalu masukkanlah dia di sini akun KRS. Kalau udah registrasi kan punya akun KRS. Oh, sebentar saya carikan akun mahasiswa dulu Bapak Ibu ya. Nanti di sana ada banyak menu-menu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Oh, bukan, ini kepegawaian. Coba, Mas Ridwan coba buka-buka pakai akunnya KRS ya. Nih, terus login saja. Nah, di sini ada akun premium Bapak Ibu ya. Nah, akun premium ini kalau Bapak Ibu buka, di sini ada akun Canva, tapi ini tetap harus ada kode dari admin. Nah, kalau ProQuest Bapak Ibu akses dari luar bisa sekarang Bapak Ibu. Karena di sini akunnya sudah kita sediakan. Pakai akun ini, kemudian passwordnya yang sebelah sini. Ya, linknya ini. Tuh ya, sudah sedemikian lengkap kami berikan layanan ya. Kalau ProQuest bisa sekarang Bapak Ibu. Nggak perlu kode verifikasi yang dikirim ke Outlook. Gitu. Kalau Scopus AI wajib Bapak Ibu Outlook. Jadi email KRS itu kan ada email aslinya itu Bapak Ibu, ya, yang tidak pernah dipakai bahkan sampai wisuda, gitu. Nah itu ada aslinya, ada emailnya Bapak Ibu. Bisa buka itu, bisa nanti remote access, ya. Nah kemudian untuk Quillbot-nya ini ya Bapak Ibu ya, yang di bawahnya ini ada akun dan juga passwordnya yang sudah sepasang-sepasang Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk Grammarly biasa lah ya. Kalau Grammarly ini digunakan untuk koreksi grammarnya kita. Itu sekarang Mas semua sudah serba mudah gitu ya. Oke, nah coba saya tunjukkan Outlook-nya tuh yang ini Bapak Ibu. Karena email nanti akan dikirim ke email Outlook kode verifikasi si Scopus-nya. Scopus Sign Direct itu satu kali remote access, satu kali setting. Satu kali setting, dua-duanya sudah bisa diakses Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi tidak perlu satu persatu. Kalau ProQuest beda caranya. Ada akun dan username yang sudah kita sediakan. Itu di email Outlook-nya ya, Office 365. Begitulah kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi pastikan sudah bisa mengakses Outlook-nya.
Kalau nggak bisa akses gimana Mbak Arda? Di sini ada Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk ke layanan mandiri mahasiswa ada nomor WA-nya nih, LSI. Karena itu tentu saja di luar kapasitas kami ya Bapak Ibu ya, kalau email. Nah, Bapak Ibu bisa chat LSI ada di sini. Nah, nggak bisanya kenapa? Nanti dia bisa kasih solusinya. Gitu ya. Oke, seperti itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau mau ada yang bertanya, boleh via room chat maupun bisa secara langsung ya Bapak Ibu ya. Atau kalau Bapak Ibu mau langsung ke perpustakaan, boleh sekali Bapak Ibu ya. Ada di perpustakaan Pasca Sarjana, khusus pokoknya kalau Pasca Sarjana kita dekatkan layanannya di lantai 1 di gedung, apa namanya gedung Pasca itu? Apa Mbak? Gedung, oh ya, nah, oh ya, promptingnya ya untuk Scopus AI ini tak sepil dikit-dikit ya Bapak Ibu ya. Ada di materi saya ada. Tadi belum sampai dasar ya toh. Ini kita lihat ada prompting-promptingnya. Ini tadi Scopus AI dan lain sebagainya ya. Oh ini kesalahan umum nih Bapak Ibu ya. Jangan mengutip AI. Oh, lagi menjadikan AI sebagai co-author. Itu kalau sama anak PAI haram hukumnya Bapak Ibu ya. Jangan masukkan dia sebagai co-author. Nanti kalau ChatGPT masuk co-author, Grammarly juga masuk, Zotero masuk gitu ya Bapak Ibu ya. Penuh artikelnya sama co-author. Tuh. Nah, ini tools-tools yang bisa membantu Bapak Ibu ya. Nah, tahu sedikit saja tapi mendalam itu akan lebih baik daripada Bapak Ibu koleksi AI. Tuh ya, nggak produktif ndak jadinya gitu kan. Tahu sedikit tapi mendalam. Nah, ini prompt yang berguna untuk pasca sarjana. Ada emerging trend in, key author in, future research direction, dan lain sebagainya. Ini boleh Bapak Ibu, bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dia lebih cepat lagi ininya hasilnya Bapak Ibu. Nih ya, tren-tren prompt yang berguna. Ada opportunity itu apa? Peluang ya, peluang untuk research dalam bidang apa misalnya gitu. Atau perkembangan terkini terkait apa, bidang apa gitu ya. Itu bahasa Indonesianya. Nah ini prompt-promptnya ini Bapak Ibu bisa, nanti materinya pun sudah saya kirim belum ya, saya lupa. Ini nanti saya sampaikan ke panitia ya. Nah, kemudian di sini apa? Oh ya, ini kesimpulannya adalah bahwa dengan Scopus ini kita nanti bisa menemukan referensi yang lebih cepat, kemudian perkembangan riset terkini itu kita juga tahu, kita bisa memahami gap yang relevan dan lain sebagainya. Ini fungsi dari Scopus AI. Sekali lagi sering saya sampaikan, kalau nggak Scopus AI Bapak Ibu ada 3 hal. Pertama, Bapak Ibu mampu memvalidasi. Bapak Ibu tahu itu akurat. Yang ketiga, Bapak Ibu mampu nggak bertanggung jawab terhadap hasil yang ditampilkan oleh ChatGPT. Kalau 3 itu Bapak Ibu jawabannya yes, Bapak Ibu safe untuk menggunakan hasil dari ChatGPT. Tapi kalau dari 3 itu salah satu saja Bapak Ibu no, misalnya saya nggak berani bertanggung jawab secara hukum misalnya, ya jangan dipakai Bapak Ibu. Gitu. Ingat ya, Bapak Ibu sesuaikan lagi dengan kemampuan mengkritisi tadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak punya daya kritis, menelan mentah-mentah apa yang ada dari ChatGPT, kemudian itu dipublish, dibaca dengan orang luar, kejadian di Denmark ada kan Bapak Ibu? Tahu kan? Baca nggak? Denmark itu, conference itu. Nah, itu hasilnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lalai memvalidasi, mengakurasi, dan responsibility. Gitu Bapak Ibu ya, itu. Jadi 3 hal itu, akurat, valid, responsible. Itu yang terpenting gitu. Tiga-tiganya penting gitu ya. Berani nggak bertanggung jawab. Kalau enggak ya jangan dipakai sekali lagi. Itu Bapak Ibu, bukan semakin tinggi bahasanya semakin keren, semakin berkualitas tapi kosong. Ya kan? Nah, jangan sampai gitu ya Bapak Ibu. Mari kita selesaikan masing-masing kewajiban kita sebelum meraih gelar
pasca sarjana itu tadi. Gitu Bapak Ibu ya. J. Demikian tadi saya kembalikan ke moderator ya. Silakan Mas moderator. Oke, terima kasih Mbak Arda. Materi yang sangat menarik dan menghibur juga ya dari penyampaian Mbak Arda. Nah, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Karena menurut saya materi tadi sangat penting ya buat Bapak Ibu sekalian untuk mencari judul, topik apa yang sedang naik daun atau sedang naik daun itu. Jadi nanti tadi kan dari Themes itu ya, jadi teman-teman tinggal masukin aja ke ChatGPT untuk nyari judul terkait tema ini yang sedang booming, dan seterusnya itu akan lebih mempermudah teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Monggo Bapak Ibu kalau tidak ada, ini silahkan absen dulu ya. Nah, monggo absen dulu. Oke. Jika memang tidak ada yang bertanya, untuk rekaman nanti ada di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa ulang sebagai tutorial ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kami akan tutup pelatihan Scopus ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang ngomong?